tengah hiruk-pikuk sejarah abad ke-20, ada satu momen yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Sebuah pertemuan antara dua tokoh yang sama-sama dikenal sebagai penentang keras Amerika Serikat. Mereka adalah Fidel Castro, pemimpin revolusioner Kuba, dan Saddam Hussein, penguasa Irak yang tangguh. Mungkin banyak yang bertanya, benarkah mereka pernah bertemu? Jawabannya adalah iya. Dan momen itu terekam jelas dalam arsip foto internasional yang autentik. Pertemuan bersejarah ini terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 1979 di Havana, ibu kota Kuba. Saat itu, Saddam Hussein masih menjabat sebagai wakil presiden Irak. Hanya beberapa bulan setelah kunjungan ini, ia akan naik menjadi presiden dan memimpin Irak selama puluhan tahun. Foto yang beredar luas menunjukkan Saddam berdiri berdampingan dengan Fidel Castro dan saudaranya, Raul Castro. Suasananya tampak formal, layaknya sebuah kunjungan kenegaraan yang penting. Ini bukan pertemuan biasa, melainkan sebuah sinyal politik yang kuat yang dikirimkan ke seluruh dunia, terutama ke Washington. Untuk memahami mengapa pertemuan ini begitu signifikan, kita harus melihat konteks global saat itu. Dunia sedang berada di puncak ketegangan Perang Dingin. Kuba, di bawah kepemimpinan Fidel Castro, telah menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di halaman belakang mereka sendiri, Amerika Latin. Sejak Revolusi Kuba tahun 1959, Castro secara konsisten menentang kebijakan luar negeri Amerika dan menjadi sekutu dekat Uni Soviet. Di sisi lain, Irak di bawah Partai Ba'ath yang dipimpin Saddam Hussein memposisikan diri sebagai kekuatan nasionalis Arab yang independen. Meskipun tidak sepenuhnya berhaluan komunis seperti Kuba, Irak juga memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Bagi Saddam, Barat adalah kekuatan neokolonial yang ingin terus mengontrol sumber daya minyak dan politik di Timur Tengah. Jadi, meskipun datang dari latar belakang ideologi yang berbeda, Kuba yang sosialis dan Irak yang nasionalis Arab, keduanya menemukan titik temu yang kuat. Sama-sama melawan hegemoni Amerika. Kunjungan Saddam ke Havana adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun solidaritas di antara negara-negara yang merasa tertindas oleh tatanan dunia yang didominasi oleh negara-negara adidaya. Ini adalah cerminan dari semangat gerakan non-blok di mana negara-negara berkembang mencoba mencari jalan mereka sendiri tanpa harus tunduk pada blok Barat pimpinan Amerika atau blok Timur pimpinan Soviet. Pertemuan Castro dan Saddam adalah simbol nyata dari solidaritas dunia ketiga yang menantang status quo. Lalu, seberapa nyata foto ini? Apakah ini hanya rekayasa digital? Tentu saja tidak. Foto pertemuan Fidel Castro dan Saddam Hussein ini berasal dari sumber-sumber yang sangat kredibel. Arsipnya disimpan oleh kantor berita internasional ternama seperti Agence France-Presse atau AFP dan juga Prensa Latina, kantor berita resmi Kuba. Selain itu, foto ini juga menjadi bagian dari koleksi editorial Getty Images, salah satu bank foto terbesar di dunia. Gambar ini sering muncul dalam galeri sejarah yang mendokumentasikan tokoh-tokoh penting abad ke-20, membuktikan keasliannya tanpa keraguan. Jadi, apa yang mereka bicarakan? Apa hasil dari pertemuan ini? Meskipun detail percakapan pribadi mereka tidak banyak dipublikasikan, agenda utamanya jelas: memperkuat hubungan bilateral dan mengoordinasikan sikap politik di panggung internasional. Bagi Castro, menerima kunjungan dari seorang pemimpin Arab yang kuat seperti Saddam adalah cara untuk menunjukkan
bahwa perlawanannya terhadap imperialisme Amerika mendapat dukungan dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya dari negara-negara komunis, ini memperluas pengaruh Kuba di luar lingkup Amerika Latin dan blok Soviet. Bagi Sodom, kunjungan ke Kuba adalah sebuah langkah strategis. Bertemu dengan Fidel Castro, seorang ikon perlawanan global, memberikan legitimasi internasional bagi posisinya yang anti-Barat. Ini menunjukkan kepada dunia Arab dan negara-negara berkembang lainnya bahwa Irak adalah pemain penting yang berani menantang kekuatan besar. Pertemuan di Havana adalah panggung bagi Sodom untuk memproyeksikan citranya sebagai pemimpin dunia yang independen dan berani. Hubungan antara Kuba dan Irak tidak berhenti setelah pertemuan tahun 1979 itu. Diplomasi di antara kedua negara terus berlanjut meskipun dalam skala yang terbatas. Salah satu bentuk kerjasama yang paling menarik adalah di bidang medis. Kuba yang terkenal dengan sistem kesehatan dan dokter-dokternya yang unggul, mengirimkan tenaga medis ke Irak. Bahkan pada tahun 1990-an, ketika Irak berada di bawah sanksi internasional yang ketat, dilaporkan bahwa dokter-dokter Kuba terlibat langsung dalam perawatan medis pribadi untuk Saddam Hussein sendiri. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua rezim. Namun, hubungan mereka tidak selamanya mulus. Solidaritas politik terkadang harus berhadapan dengan realitas geopolitik yang pragmatis. Contohnya terjadi pada tahun 1990. Ketika Irak menginvasi Kuwait, dunia internasional mengecam tindakan tersebut dan Fidel Castro, meskipun dikenal sebagai pengkritik Amerika, juga tidak mendukung langkah Sodom. Tercatat bahwa Castro mengirim pesan pribadi kepada Sodom, memperingatkannya dan menyarankannya untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Peringatan ini, sayangnya, tidak diindahkan oleh Sodom, yang kemudian berujung pada Perang Teluk Pertama. Kejadian ini menunjukkan kompleksitas hubungan mereka. Di satu sisi, ada solidaritas ideologis yang kuat berdasarkan sentimen anti-imperialis. Di sisi lain, sebagai pemimpin negara, Castro juga harus mempertimbangkan stabilitas global dan hukum internasional. Meskipun ia menentang intervensi militer Amerika di Irak, ia juga tidak setuju dengan aneksasi Kuwait oleh Irak. Ini adalah contoh klasik di mana kepentingan nasional dan prinsip-prinsip politik harus diseimbangkan dengan hati-hati setelah Perang Teluk dan sanksi berat yang dijatuhkan pada Irak. Hubungan dengan Kuba tetap ada, meskipun lebih banyak bersifat simbolis. Kedua negara terus berbagi nasib yang sama sebagai negara yang berada di bawah tekanan dan embargo dari Amerika Serikat. Mereka saling mendukung di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali memberikan suara yang sama untuk menentang resolusi yang didukung oleh Amerika. Melihat kembali pertemuan di Havana pada tahun 1979, kita bisa melihatnya sebagai potret dari sebuah era yang telah berlalu. Era di mana garis ideologis begitu tajam dan dunia terbagi antara kekuatan besar. Fidel Castro dan Saddam Hussein dengan segala kontroversi yang menyelimuti mereka adalah produk dari zaman itu. Mereka adalah pemimpin yang menggunakan narasi perlawanan terhadap kekuatan asing untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam negeri dan mencari sekutu di luar negeri. Pertemuan mereka adalah pengingat bahwa sejarah seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Aliansi tidak selalu dibangun di atas kesamaan ideologi yang kaku, tetapi juga bisa lahir dari musuh yang sama. Dalam kasus Castro dan Sodom, musuh bersama itu adalah Amerika Serikat dan warisan kolonialisme yang mereka rasakan masih mencengkeram negara-negara berkembang. Kini, kedua tokoh tersebut telah tiada. Fidel Castro meninggal dunia pada tahun 2016
setelah memimpin Kuba selama hampir setengah abad. Saddam Hussein digulingkan dari kekuasaannya setelah invasi pimpinan Amerika pada tahun 2003 dan dieksekusi pada tahun ke-2006. Dunia telah banyak berubah. Sejak pertemuan mereka di Havana, Perang Dingin telah berakhir dan lanskap geopolitik global telah bertransformasi. Namun, foto bersejarah itu tetap menjadi saksi bisu dari sebuah momen unik. Sebuah momen ketika dua tokoh yang sangat berbeda dari dua belahan dunia yang berbeda menemukan alasan untuk berdiri bersama. Ini adalah pelajaran sejarah yang menarik tentang bagaimana politik, kekuasaan, dan perlawanan dapat menciptakan koneksi yang tak terduga. Sebuah bab kecil, namun penting dalam narasi besar tentang perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk menemukan tempat mereka di panggung dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.